Ada Fahri Yasin, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harapkan panitia sudah bisa membagikan snack sejam ke abang Bisa. peserta yang mendapatkan snack. Sebagai orang hotel, silakan dibagikan snacknya daripada peserta dari melawan marah sehingga mengganggu daripada acara kita ini. Itu yang pertama. Kemudian belakang. Ya, saya ingin memperkenalkan Pak Kabal kami Riau. Ya, jadi perlu wajib kiranya memperkenalkan beliau supaya kita tahu semuanya bahwa beliau ini adalah orang penting sebagai sekretaris Dewan Pembina PPK. Selanjutnya mohon dimatikan lampunya. Petugas hotel mohon dimatikan lampunya. Kita lihat bahwa ini masalah kata pembauran. Kata pembauran yang dijelaskan oleh Pak Kami Loto. Saya ingin menegaskan ini sudah berlangsung dengan apa itu bau, apa itu baukan. Saya ingin lihat kata membau. Ya, saya ingin lihat kata membau. Jika bersama dengan menyampaikan perbedaan dan sebagainya, maka termasuklah berkaitan agama dan sebagainya. Kalau kita bisa itu bersama saja, sedikit itu sudah membau. Yang sebagian pada hari ini sudah membau sudah. Nah, ini masalahnya masih lahir ya. Yang baginya gimana? Itu bukan jadi persoalan. Itu kaitkan mengenai kata membau. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan konsep pembauran? Intinya itu adalah bagaimana ada 3 kata yang kita lihat. Pertama adalah ada rukun, damai, dan tentram. Kalau ini sudah tercapai, itu sudah masuk pada pembauran kebangsaan. Yang bukan lahir saja, tapi juga termasuk batin. Yang ujungnya, bagaimana kita bisa mencapai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, bagaimana caranya? Ada hal-hal yang bisa mendorong pembauran tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan hal kultural. Yang kedua adalah terkait dengan sosial kultural. Yang pertama adalah ada semangat. Semua kita ini cinta terhadap bangsa, cinta terhadap tanah air, yaitu adalah Indonesia. Lebih mudah, kultural. Yang kedua ada informasi hukum. Walaupun di tengah-tengah masyarakat masih ada hukum masih menjalan ke bawah, tidak hanya menjalan ke atas. Ini jelas informasi hukum sudah berkembang dengan depan, meningkat kesalahan selanjutnya. Saya melanjutkan mengenai pembangunan daripada kebangsaan. Saya selalu mengingatkan oleh rekan kami Topa, selalu saya menunjukkan bukan pembangunan, tapi pembaruan. Jadi ini perlu diingatkan. Karena proses integrasi di pembangunan adalah sebuah proses integrasi berhubungan antara kita dengan orang lain dan sebaliknya. Sebagai pembangunan itu juga dalam rumah tangga juga terjadi pembangunan. Mungkin lebih sederhana karena dalam satu jarak yang terjadi. Tapi yang jelas bahwa sesuatu dijalankan pada tema terakhir tanpa menghilangkan identitas suku EAC memiliki dalam rangka. Kira-kira 3 kata tanpa menghilangkan identitas. Jadi kalau saya orang Jawa, ya itu juga Jawanya. Ya. Tapi ketika kita bertemu orang Jawa, ada orang Minang, ada orang Batak, jangan berbahasa Jawa. Hanya begitu. Begitu identitas kita bicarakan. Saya pikir dari 12 aja kita sudah tahu yang orang Jawa, orang Minang, orang Batak dan oke, saya kan menghilangkan identitas. Lalu ini sekarang seharusnya kita akan berkaitan dengan pembangunan apa gitu. Ya, dampak daripada pembangunan katakan dari PPK. Ya, PPK itu dari paguyuban. Apa yang kita harapkan? Yang pertama adalah tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Ya, tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Yang ujungnya akan terkait dengan integrasi bangsa. Kalau sudah ada persatuan dan kesatuan, maka amanlah kita berkaitan dengan bangsa. Yang kedua mengenai peradaban. Selanjutnya, kita lihat tadi sudah pada awal mengenai 3 kata: rukun, damai, tentram. Inilah yang kita maksudkan dengan konsep pembangunan kebangsaan.
Ini saya pikir siapapun dari kita tiga kata ini sangat meyakinkan, sangat dibutuhkan di dalam kehidupan baik kehidupan rumah tangga maupun kehidupan daripada berbangsa semuanya. Oke, gajah saya sama. Nah, saya melihatkan bahwa bangsa Indonesia ini sudah bertekad ya dengan mengeluarkan ikrar. Itu bukan karena tahun 28. Bangsa Indonesia sudah berikrar yang ujungnya berkaitan dengan sumpah pemuda. Satu hal yang patut kita catat di Riau ini adalah berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Ini yang perlu kita catat. Sebuah kebanggaan bagi kita yang kita bahwa bahasa Melayu sebagai cikal bakal daripada bahasa Indonesia. Namun 2 hari lampau ada lagi diskusi yang lebih lanjut mengenai bahasa Indonesia atau Melayu dari mana. Itu yang kita belum dapat informasi yang mana pembicaraannya. Kemudian ikrar oke, ada namanya inilah kekayaan kita. Kekayaan kita yang betul dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini yang perlu kita Allah sudah mengatakan kepada kita, Tuhan sudah mengatakan pada sebuah kekayaan. Pertama adalah ada pulau, 16.000 pulau. Saya tidak tahu betul termasuk kecil atau tidak. Dan kira ada di tempat yang lain bukan 16.000, bukannya adalah 18.000. Tapi data resmi pemerintah. Yang kedua, saya ingin bicara soal suku bangsa. Riau itu berapa suku bangsa yang ada? Ya, yang betul dalam anggaran BPS itu sekitar 11 suku bangsa yang ada. Ya, itu berarti. Kemudian ini kekayaan kita 652. Menurut saya bahasa daerah wajib dipelihara. Ya, wajib kita pelihara. Ya, bahasa daerah wajib kita pelihara. Ini sebuah kekayaan daripada budaya kita. Lanjut. Selanjutnya, oke, konflik. Konflik itu dari dua, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kita selalu terjadi yang horizontal, ya horizontal terjadi. Yang ujungnya kaitan antara individu dengan individu, kemudian dikaitkan dengan paguyuban. Nah, tergantung kita cara dewasa atau tidak mengamati hal tersebut. Jadi kalau kita lihat, saya tidak pernah mendengar konflik antara suku A dengan suku B pada awalnya. Tapi dulunya itu adalah konflik antara individu yang dikaitkan dengan paguyuban. Itu yang dikatakan, itu ini yang kita jaga. Apakah tidak terjadi konflik? Kalau itu konflik itu akan terjadi. Dalam rumah tangga pun konflik juga akan terjadi. Yang menjadi masalah bagaimana kita mengendalikan konflik tersebut. Saya pikir itu yang dikaitkan. Kemudian dikaitkan bahwa agama. Ini kadang-kadang yang jadi persoalan kita. Ya, kadang-kadang saya pikir Riau ada 2-3 kali terjadi selama 5 tahun ini mengenai agama. Ya, berkaitan dengan rumah ibadah. Selanjutnya, ini yang kedua. Ya, saya pikir semua kita sudah membaca, mendengar, kemudian sudah menghayati 4 konsensus bangsa. Pertama adalah Pancasila. Ya, Pancasila saya pikir dari masalah Islamnya. Ya, banyak yang tidak hafal, yang banyak tidak hafal, tapi mungkin dalam kehidupannya akan menjadi berkaitan dengan Pancasila. Yang kedua, undang-undang, kemudian Bhinneka, kemudian Bhinneka. Dan inilah konsensus kita. Yang 4 konsensus kita berkaitan dengan bangsa Indonesia. Lanjut. Selanjutnya, ini yang saya jelaskan tadi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kita syukurkan? Pertama adalah ada Bhinneka. Ya, Bhinneka ini maka tingkat kepedulian kita itu akan lebih tinggi dibanding mereka yang tidak beragam. Ya, yang tidak beragam. Dan walaupun kita ada suku, ada budaya, ada agama dan sebagainya, tapi dalam satu kondisi, satu pelajaran yang kita ikrarkan dia dalam bentuk sumpah Buddha. Ya. Kemudian multikulturalisme ada kita bersama dan sebagainya. Inilah sebuah kekayaan kita. Sebuah kekayaan yang bisa jadi negara lain tidak ada. Tidak di Amerika sekarang berkaitan dengan masalah suku agama lain didatangkan dari negara lain. Kalau di Amerika warnanya kulit, sekarang ada masuk warna yang juga kulit hitam misalnya. Jadi kita sudah ada di awal, ya Bhinneka. Oke, kita sekarang terkait dengan wajib syukuri, maka kita kata-kata kita telah multikultural. Ini adalah sebuah hal yang penting. Yang penting lagi adalah yang tantangan bagi kita adalah terkait dengan masa global. Ini yang kita lihat. Nah, kita juga kadang-kadang kita merasa tertinggal dalam rangka persaingan global.
ya terutama dalam menguasai dunia. Selanjutnya, kita lihat bagaimana kita bisa mengendalikan kemampuan mengelola kemajemukan yang tentunya terkait dengan masalah konflik. Ya, jadi bagaimana kita meningkatkan kemampuan, bagaimana meningkatkan kemampuan mengelola masalah konflik. Ya. Saya kira jauh tidak banyak betul persoalan yang menerapkan di tugas apa yang lebih tinggi. Jika terjadi konflik di lapangan itu relatif cepat menyelesaikan. Kenapa? Salah satunya adalah para elit kita, para guru kita sudah melakukan pembauran dan timbulnya sebuah pengertian secara bersama-sama. Kemudian kita lihat, ini yang kita takutkan. Ketika sebuah konflik terjadi, kemudian kita redam selesai persoalannya, ada peluang kemudian terjadi konflik yang udara atau konflik yang baru. Ini yang perlu kita antisipasi. Lanjut. Oke, ini saya kembali masalah penggugat. Ini bukan kata saya, tapi dari bacaan yang saya baca sebagai berikut. Penggugat bersifat kekeluargaan, sepaham, dengan persatuan dalam anggota kolektif, kemudian ada satu lingkungan mengenai sifat alamiah kemudian kekal. Inilah berkaitan dengan masalah baru. Yang tidak mungkin kita mencerai-beraikan sebuah penggugat. Ya, saya orang A, orang Minang, kemudian mencerai-beraikan orang Jawa, demikian. Makanya sekarang, contohnya adalah EKJR. Di EKJR pasti ada banyak lagi para penggugat yang ada di dalam EKJR. Kenapa? Karena berkaitan dengan adanya sifat keluarga. Ini yang menjadi kekuatan itu kita. Saya ingin menegangkan bahwa bersifat keluarga yang paham, ya, selanjutnya dan ini lagi yang ada sikap yang sama, yang secara sama terkait dengan masalah pribadi yang akrab. Bagaimanapun juga, ketika dia ketemu satu suku, satu adat, maka mereka akan lebih akrab lagi. Selanjutnya ada 3 tipe daripada penggugat. Pertama adalah karena darah. Ya, misalnya saya bermarga Hasibuan, berarti darah saya adalah Hasibuan. Tapi sifat Hasibuan ini dari mana awalnya? Dia cari terus, ini dapat nenek daripada Hasibuan tersebut. Maka itu ada hubungan darah. Atau saya punya mbah, dan saya punya mbah, maka saya saudara, maka dia punya penggugat berkaitan dengan darah. Yang kedua, tempat. Tempat ini berkaitan dengan misalnya paguyuban Jawa, berarti semua orang Jawa, semua orang yang tinggal di Pulau Jawa, berarti bisa, orang yang punya darah Jawa, berarti bisa berkumpul dalam ikatan keluarga Jawa Riau. Itu terkait dengan tempat. Ini banyak sekarang. Ya banyak sekarang yang lebih menonjol terkait dengan tempat dibandingkan dengan darah. Darah sudutnya dalam skala yang lebih kecil. Maka kita berkembang sekarang berkaitan dengan tipe ikatan berkaitan dengan tempat. Yang selanjutnya adalah pemikiran. Inilah menjelaskan pemikiran itu misalnya sekarang berkaitan dengan kami atau IT. Berarti selama tujuan yang terkait dengan pemikiran. IP, ini dan sebagainya yang termasuk pada pemikiran. Lanjut. Selanjutnya, hubungan antara manusia, sebagai kita dalam kehidupan juga ada 2 kata kunci. Pertama adalah menghargai, kemudian kedua adalah tingkat sejahtera. Selanjutnya, ini yang penting yang kita amati adalah masyarakat kehidupan memiliki naluri hak melayani orang lain dengan sukarela. Ini terjadi di dalam kehidupan kita sekarang nampak bahwa ketika ada keluarga yang sakit atau keluarganya dia tetap memberikan melayani. Ya, baik. Di kemarin ada warga dari kita, warga daripada MPK yang membutuhkan darah. Diinformasikan, maka dia mendapatkan bantuan darah. Jadi ini yang saya lihat memiliki naluri melayani orang lain. Saya punya keyakinan betul bahwa semua yang hadir di sini ya sudah membutuhkan sebuah kebiasaan, sebuah kebutuhan melayani orang lain. Oke, kita mengenai bantuan mengenai ini kita sadari mengenai keteraturan kehidupan. Ya, kita kehidupannya adalah kita untungnya itu akan terkait dengan bagaimana kita teratur dalam kehidupan, maka bisa berhubungan dengan orang lain. Kita lihat anggota juga. Anggota kebutuhan adalah pribadi yang kuat dan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat dari aspek pendefinisian, pembuat itu lebih kuat hubungannya dibandingkan dengan forum pembaruan kebangsaan. Nah,
dan kekuatan yang ada di dalam paguyuban itulah yang kita kumpulkan ya. Yang kita sediakan sebuah wadah itu adalah EBK. Berarti tidak untuk memperbuatkan EBK tersebut. Ini mungkin yang perlu kita lihatkan bahwa anggota paguyuban mempunyai tugas pribadi yang kuat. Dengan adanya paguyuban tersebut berkumpul di dalam EBK, maka dalam EBK menjadi lebih kuat adanya keragaman. Lanjut. Oke, tadi dijelaskan oleh Pak Wakil Gubernur berkaitan dengan bauran, saya dijelaskan ada meniadakan sifat-sifat eksklusif. Ini saya. Jadi tidak perlu kita bawa eksklusif. Misalnya, kalau namanya dia ini adalah bermandasi upah misalnya, maka dia harus pakai merek yang misalkan dengan orang lain. Jadi tidak demikian. Ini bukan dengan sifat-sifat eksklusif. Lanjutnya, oke kita lihat. Persoalan pembaruan salah satunya adalah berkaitan dengan konflik. Bagaimana cara mengatasi konflik? Ya, elemen masalah menjadi bahwa keteraturan kehidupan adalah syarat. Jadi orang-orang yang teratur kehidupannya maka bisa mengatasi masalah konflik tersebut. Selanjutnya, konflik. Akhirnya ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Antara lain adalah ketidakadilan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Gubernur, ketidakadilan itu dapat menimbulkan sebuah konflik, dapat menimbulkan sebuah masalah di dalam masyarakat. Lanjut. Oke, saya tidak menjelaskan yang pembauran. Saya pikir ini adalah budaya kan. Tapi saya menjelaskan mengenai proses integrasi. Proses integrasi dari berbagai ras dan sebagainya. Ini kita memerlukan yang membutuhkan sebuah proses dalam rangka untuk mewujudkan bangsa Indonesia. Tapi kata kuncinya menghilangkan. Ini pada waktu itu dari bawah tanpa harus menghilangkan. Ini yang perlu kita pelihara. Ya, saya pikir kita hilangkanlah berkaitan dengan tanpa harus menghilangkan. Ini kita semua. Jadi kalau saya orang Batak ya, orang Batak umumnya adalah berkaitan dengan logat ayam yang tinggi. Ya, tetapi dia apabila dia berasimilasi dengan keluarga lain, orang Sunda, karena teman saya berasimilasi dengan orang Sunda, maka anaknya suaranya sudah mulai mendatar, bukan seperti orang Batak. Ya kan? Ini kita salah satunya adalah kita dalam rangka melakukan pelusuran. Tadi dijelaskan oleh Pak Noto terkait dengan masalah asimilasi yang saya contohkan tadi dalam masalah perkawinan. Lanjut. Mungkin 5 menit lagi ya. Ya. Kemudian mungkin sudah ketahuan bahwa EBK wadah seperti pidana di perusahaan kita sekarang wadah itu belum kuat. Kenapa belum kuat? Karena tidak ada hubungan antara kabupaten kota yang berisi atau berisi itu ada hubungan tadi. Maunya kita adanya hubungan yang koordinasi. Lanjut sedikit saya kencangkan terus. Ya, kita lihat di sini. Membangun memori bangsa. Ya, maka ditunjukkan mengenai cita-cita bangsa. Jadi kalau akan mengubah antara masyarakat di semua hubungannya, maka kita dapat mempercepat mewujudkan cita-cita bangsa. Bagian semua orang harus dalam ruangan ini, apakah cita-cita bangsa itu adalah adil, makmur, sejahtera, cerdas dan mampu. Bagian ini kita adalah tujuan daripada bangsa Indonesia yang diserahkan dalam undang-undang dasar. Selanjutnya, oke, dan harapan kita pada hari ini dapat membangkitkan, yang dapat membangkitkan rasa tentang kebangsaan, yang memberikan kegiatan pada hari ini. Namun demikian, persoalan kita adalah bagaimana bisa nggak kita mengendalikan egois dan individualis. Ini yang perlu kita kendalikan. Jadi kalau masih terjadi di dalam hubungan antara kita ada egois, ada individualis, saya pikir persoalan kita akan menjadi masalah yang baru. Ya, jadi ada hal-hal yang terkait dengan egois dan individualis itu harus kita kendalikan. Lanjut. Saya pikir saya dibaca saja yang manfaatnya saya tidak dijelaskan, tapi saya ingin jelaskan mengenai masalah. Masalah daripada pembangunan itu ada sekian aspek, apakah itu sosial, budaya, ekonomi dan politik. Nah, kondisi di Jawa sekarang itu cenderung masalah dan jadinya adalah pada ekonomi.
lebih cenderungnya pada ekonomi dibandingkan dengan sosial budaya maupun dengan politik. Ya, jelas sekarang ini betul saya lihat bahwa sekarang kita dengan paguyuban mendukung, tidak lebih untuk menjadi parti dan sebagainya. Lanjut. Ini dia terkait dengan pembauran permasalahannya dan sudah disampaikan. Lanjut menjawab. Oke. Saya tidak saya. Pembauran bangsa kita bukan pada mayoritas, bukan pada minoritas. Tapi secara total yang misalkan kita membutuhkan pembauran yang intinya adanya sebuah kerukunan, ya sebuah kerukunan. Lanjut. Ya. Jadi ini praktisinya terkait dengan masalah kita membutuhkan pembauran kebangsaan tersebut. Sebetulnya sudah ada. Dijelaskan oleh Bapak tadi di dalam NR dalam buku itu sudah terjadi. Sekarang bagaimana kita menjadikan skop yang lebih makro. Sebagai yang lagi sebagai tidak ada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita bersama. Maka sengaja makalah saya dan makalahnya rekan contoh itu bukan diberikan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk makalah, dalam bentuk narasi. Demikian mungkin bisa membaca lebih dalam terkait dengan putusan tersebut. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ketua kita, dan kita mendapatkan perkuliahan yang sangat komprehensif dari ketua MPK kita pada pagi hari ini. Nah, tadi